ya selama 2 hari lah istirahat di rumah. Terus sudah merasa enak, terus saya beraktivitas lagi masuk kerja. Nah dari situ waktu ya pulang kerja kan bawa motor sendiri itu, di jalan itu pas tuh waktu pulang sih, di jalan tuh waktu pulang itu memang kondisi apa ya, memang waktu itu dingin, memang dingin pertama. Sebenarnya sudah pakai jaket, emang nggak tahu itu pas di jalan itu tiba-tiba kayak dari bawah hati itu ada yang naik, kayak rasa ada yang naik. Terus ya itu saya panik itu. Dari situ muncul ketakutan saya itu, ketakutan yang kayak apa ya, yang berlebihan. Tapi nggak tahu itu apa itu. Saya belum kenal itu apa itu anxiety. Ternyata setelah saya ya lihat YouTube lah, saya ketemu channelnya itu Mas Yogi Pradana Marta. Kebetulan Mas Yogi itu kan teman saya, maksudnya kakak, adik tingkat saya di kelas itu. Ya bisa di teman lah, teman satu kampung. Itu di situ saya lihat channelnya. Ternyata kan Mas Yogi kan juga kena itu, ternyata saya dengan anxiety. Dari situ mulai berpikir apa ya, mulai sharing, tanya-tanya dia, oh gitu ternyata itu. Ya dari situ mulai ya saya mengikuti dari channelnya Mas Yogi, Bang Erik Wibowo, Kang Rohimat, terus Kang Asep juga, Kang Asep Buder itu juga saya ikuti. Terus Dokter Andri juga untuk menambah motivasi. Ya, karena memang kalau anxiety sendiri itu memang dari kita sendiri yang bisa apa ya, intinya harus bisa mengendalikan, harus rasa was-was itu. Dan tuh ya sampai ya beberapa terus saya rutin kontrol di spesialis dalam, dokter spesialis dalam. Terus sekitar 3-4 bulan sih saya konsumsi obat terus. Dan dari situ setelah begitu saya coba minum itu madu, beli madu yang rendah gas juga, rendah gas. Terus konsumsi herbal, kunyit, temulawak dan lain-lain itu. Alhamdulillah sih dari situ udah keenakan. Cuma ya namanya asam lambung, kadang itu kita kalau kita tidak bisa mengelola pikiran, terus makanan sembarangan lagi, kita kan terasa apa ya, kayak kambuh seperti itu memang. Jadi itu seperti itu, asal kita mau bisa memahami dan mengetahui, insya Allah akan, dan menjaga lah, intinya harus menjaga. Walaupun kita sudah enakan, saya pernah coba sudah enakan, beberapa bulan sudah enakan, terus saya coba makan yang sembarangan lagi, dan ternyata itu masih memicu kambuh, teman-teman, itu masih memicu kambuh. Dan ya itu memang harus sabar, ikhlas dan sadar. Kita ini harus, kalau sekarang kita sudah itu memang disertai anxiety itu yang masih apa ya, bikin kita was-was, parnoan seperti itu. Tapi itu insya Allah tidak apa-apa, teman-teman, karena banyak mentor-mentor yang sudah sembuh, teman-teman yang sudah sembuh. Dan ini juga saya kayak itu Mas Umam juga, ini teman yang ada di Mekah ini. Mas Umam itu juga teman seperjuangan, dan yang lain, dan Mbak Rizka itu yang ada di apa ya, yang di Jakarta atau mana itu Mbak Rizka. Terus Mas Alwi, ini Mas Alwi juga. Terus Mbak Anggun itu dari Kalimantan juga, itu sudah alhamdulillah sudah juga enakan makanan juga. Sering di grup itu kita sering sharing lah, walaupun kita sudah sembuh, kita akan ya bisa saling memberi motivasi kepada teman-teman yang ya masih terjebak karena apa ya, kita ini bisa digolong dispesia fungsionalnya, jadi fungsinya yang belum stabil, dan bisa tadi dengan anxiety itu yang apa, yang selalu berlebihan, apa dirasa-rasa, muncul sensasi bega, itu sudah dirasa-rasa ya, muncul sensasi ini dirasa-rasa. Sebenarnya orang normal pun ada sensasi seperti itu, cuma nggak barengi dengan anxiety atau kecemasan yang
dan berasa cuek sebenarnya orang. Bedanya orang normal sama orang anxiety itu, kalau orang normal itu tidak tidak mempedulikan kesehatannya. Beda dengan anxiety, dikit-dikit kita pedulikan dengan ini kenapa, ini tensi pola pusing seperti itu. Ya mungkin cukup sampai sini dulu Bang. Ya pengalaman, bisa dibilang pengalaman lah, pengalaman dari saya ini mengenai asam lambung dan anxiety. Ya mungkin kita sambung lagi di video berikutnya. Yang mohon maaf ini mungkin karena ya masih baru-baru ini saya masih coba cuma untuk berbagai pengalaman teman-teman. Ya mungkin bisa eh, di like atau di subscribe, walaupun ya cuma seperti ini. Semoga kita bisa saling memberikan support, motivasi kepada yang lain. Oke, saya akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.